Selamat malam Prof dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Hasyat N, Wayan Sangifani, Ninyoman Riantini, dan Wayan Gede Ananta Brahmananda, yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang memberi makanan kuda geriatrik pada mata kuliah pengantar gizi klinis yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS. Baik, presentasi akan saya mulai. Next. Kuda diharapkan dapat hidup sampai umur 20-30 tahun atau lebih. Tentu, program perawatan kesehatan yang dirancang untuk kuda harus memperhitungkan potensi kelangsungan hidup jangka panjang. Jika mereka tetap sehat dan bebas dari penyakit saat muda, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Seiring bertambahnya usia kuda, perhatian harus diberikan pada pemilihan kondisi tubuh dalam kisaran 4-6 pada skala 1-10. Pencegahan parasit, perawatan gigi, dan kesehatan umum secara keseluruhan. Next. Banyak kuda geriatrik dapat diberi makanan dengan aman dengan jatah pemeliharaan normal tanpa modifikasi. Parasitisme kronis berpotensi mempengaruhi kemampuan pencernaan jangka panjang. Oleh karena itu, perhatian yang ketat terhadap pencegahan parasit sangatlah penting untuk umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya ada perawatan geriatrik umum. Meskipun semua jenis penyakit dan kesehatan yang buruk mungkin ada, praktik pengobatan kuda geriatrik harus menekankan yang pertama perawatan gigi, yang kedua masalah medis, yang ketiga kondisi artritik, yang keempat modifikasi diet, dan yang kelima pemeliharaan kesehatan umum, baik juga ternakan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan kondisi tubuh dapat disebabkan oleh asupan atau pencernaan yang tidak memadai. Contohnya itu penyakit gigi atau kondisi fisik lainnya, penyakit metabolik, penyakit endokrin, atau penyakit menular. Dan nutrisi kuda yang menua itu mungkin serupa dengan nutrisi kuda yang muda, karena keduanya mungkin membutuhkan lebih banyak protein, makanan, dan energi. Terus dalam kasus kehilangan kondisi tubuh itu penyebab yang mendasarinya harus didiagnosis dan dikoreksi. Kuda geriatrik itu mungkin juga memiliki kemampuan yang terganggu untuk mencerna makanan. Dan jika tidak ada penyakit lain yang didiagnosis, itu makanannya diberi dengan kandungan protein yang sedikit lebih tinggi 12-16%. Karena kecernaan protein tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih muda dibandingkan dengan yang lebih pada kuda yang muda. Sumber proteinnya itu yang bisa digunakan itu bungkil kedelai. Nah, bungkil kedelai ini itu mungkin cukup bermanfaat membatasi masa otot atau penurunan berat badan. Terus pemeriksaan kimia klinis harus menyarankan pada bagian hati dan ginjal itu dalam keadaan normal. Sebelum porsi protein dari makanan meningkat, dan dengan penambahan 1-2 cangkir sayuran minyak atau dedak padi itu akan sangat meningkatkan pemeliharaan kondisi tubuh yang sangat optimal. Dan konsentrat makan tidak boleh lebih dari 0,5% dari berat badan kuda per pemberian makan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan materi rekomendasi diet khusus. Penyakit ginjal itu rentan dialami oleh kuda dewasa dan geldings, di mana diberi makan alfalfa yang kaya akan protein dan kalsium.
Nah, maksud dari geldings di sini itu adalah kuda jantan yang telah dibuang sebagian hormonnya agar memiliki sifat yang lebih tenang dan dapat berperilaku lebih baik. Kemudian mempertahankan rasio CA banding P mendekati rasio 1,5 banding 1,0 itu lebih direkomendasikan. Oleh karena itu, kacang-kacangan harus dihindari karena memiliki rasio CA banding P 4-8 banding 1 dengan batu ginjal. Next. Jadi kuda dewasa itu mungkin menderita berbagai penyakit yang berkaitan dengan penyakit gigi. Sehingga 1 hingga 2 kali setahun pemeriksaan oral pada kuda dewasa itu harus dilakukan. Sama seperti bagian tubuh lainnya, itu ada istilah aus seperti itu. Jadi begitu juga dengan giginya. Diet dengan serat rendah atau serat yang sangat mudah dicerna. Nah, maksudnya itu adalah memberikan diet pada kuda dengan memberikan serat yang rendah atau serat yang sangat mudah dicerna oleh kuda itu sendiri. Kemudian setiap kali menambahkan zat kaya energi seperti minyak sayur, itu perubahan pola makan harus dilakukan secara perlahan. Itu hitungannya selama 2-3 minggu. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, sistem kekebalan tubuh pada kuda dapat terganggu seiring bertambahnya usia kuda itu sendiri. Nah, seorang peneliti bernama Harstun membandingkan parameter darah antara kelompok geriatri dan kuda muda dan menemukan penurunan konsentrasi asam askorbat plasma pada kuda yang lebih tua. Nah, penambahan suplemen vitamin C telah terbukti memiliki beberapa pengaruh positif pada sistem kekebalan tubuh. Pemberian suplemen vitamin C yang berkisaran antara 5-10 gram per hari, ditambah juga pemberian vitamin E sebesar 4.000 IU per hari, dan protein dan pemberian vitamin E sebesar 4.000 IU per hari, dan protein dan pemeliharaan skor kondisi tubuh yang memadai mungkin bermanfaat dalam meningkatkan fungsi kekebalan kuda geriatri. Next. Nah, jika ada penyakit ginjal, diet tinggi protein dan kalsium tinggi harus dihindari. Dalam kasus ini, rasio antara asupan kalsium dan protein harus ditangani seperti yang dijelaskan untuk pencegahan batu ginjal. Nah, HMP berbasis rumput akan menjadi makanan yang baik dengan tambahan jagung dan atau lemak untuk mempertahankan skor kondisi tubuh yang baik. Nah, HMP atau hijauan makanan ternak merupakan bagian tanaman terutama rumput dan leguminosa yang digunakan sebagai pakan ternak hijauan, merupakan bagian tanaman yang dapat dimakan dan diberikan dengan cara penggumpalan ternak maupun hanya untuk diberikan langsung pada ternak menurut keberadaan. Nah, jika kimiawi sering menunjukkan adanya penyakit hati, diet rendah protein dan lemak harus diberikan. Dengan demikian, geriatri dengan penyakit hati akan membutuhkan diet berbasis rumput dan asupan kalori tambahan dari biji-bijian sereal. Next. Nah, dalam kasus adenoma hipofisis dapat semakin mempersulit pemberian pakan kuda geriatrik. Dalam kasus ini, intoleransi glukosa tidak jarang terjadi, dan makanan manis harus dihindari pada pemberian pakan kuda. Selain itu, obesitas dapat mempersulit fungsi insulin dan meningkatkan kejadian intoleransi insulin, khususnya pada kuda poni. Nah, jika fungsi hati pada kuda-kuda ini tampak normal berdasarkan kimiawi serum, penambahan 1-2 cangkir minyak nabati yang ditambahkan selama periode 2-3 minggu dapat membantu menjaga kondisi tubuh kuda.
Jika kimiawi serum menyebabkan penyakit ginjal, protein makanan harus dijaga dan diet rendah kalsium harus diberikan pada kuda tersebut. Dalam kasus penyakit hati, diet tinggi lemak dan protein tinggi harus dihindari. Dan dalam kasus penyakit ginjal atau hati, pemberian suplemen vitamin B, misalnya 2-4 oz reward years, mungkin bermanfaat untuk mengimbangi defisiensi. Baik, sekian presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.